Saya Yasmin N. Agustia. Saat ini, kamu lagi dengerin Jurnal Bicara. Podcast ini hadir dukungan dari Universitas Tarumanegara, St. John School, dan Heartland FM. Setiap orang tua selalu menginginkan yang terbaik buat anaknya. Betul kan? Itu kata pepatah sih. Tapi, jika pilihan kuliah berbeda dengan orang tua, siapa dong yang paling berhak menentukan masa depan? Apakah orang tua yang membiayai atau anak yang menjalani? Yuk, kita perlu bicara. 12 tahun menempuh wajib belajar, kamu ditempa untuk menjadi manusia masa depan. Manusia yang siap berfungsi sebagai warga masyarakat dan bukan lagi anak-anak. Bekal dasar seperti baca, tulis, hitung sudah kamu dapatkan. Selain itu, kamu juga diasah tentang komunikasi, kolaborasi, etika, norma, moral, dan spiritual. Kamu juga dianggap tahu tentang peraturan, keterangan, dan larangan. Setelah lulus sekolah, sebagian memilih bekerja, ada pula yang membina rumah tangga, atau pilihan untuk kuliah. Pastinya, ketiga opsi ini pilihan serius dan punya dampak pada kehidupan apa yang ingin kamu jalani. Mari bicara tentang pilihan kuliah. Dulu, setelah saya lulus SMA di Yogyakarta, punya cita-cita sebagai presenter televisi. Caranya, dengan kuliah di perguruan tinggi di kota itu. Karena dorongan orang tua supaya cepat dapat kerja, akhirnya didaftarkan di akademi yang berkutat dengan angka. Sayangnya, meski tidak suka, saya lulus, takut mengecewakan orang tua. Akhirnya, saya tetap kuliah di jurusan ilmu komunikasi yang sedang saya jalani saat ini. Lain cerita dengan Sarah, lulusan SMA ternama di Jakarta. Sarah bercita-cita menjadi pengusaha, jadi ia ingin kuliah di jurusan bisnis. Orang tuanya memaksa kuliah di jurusan kedokteran. Dalam hati, dia sangat membenci jurusan itu. Selalu dijejali ajaran orang tua, jadi anak harus nurut. 12 bulan berlalu, Sarah keluar dari kuliahnya karena stres dan saat ini dalam perawatan psikiater. Coba tebak, siapa yang menderita? Baik anak maupun orang tua memiliki porsi penderitaannya, namun anak yang terbesar. Sekarang waktunya berpikir ulang, apakah pilihan kuliah untuk kebaikan anak atau kebaikan orang tua? Setidaknya, menurut Socrates, ada 3 jenis orang tua terkait pilihan kuliah anaknya. Tipe pertama adalah otoriter. Tidak ada ruang diskusi. Perintah adalah fatwa suci. Alasan apapun adalah tanda perlawanan. Titik. You do as I said. Tipe kedua adalah tipe demokratis. Orang tua jenis ini memiliki keyakinan dan terbuka untuk diyakinkan. Kamu perlu berpendapat dan menjelaskan untuk bisa menang dalam argumentasi. Tipe ketiga adalah tipe fleksibel. Orang tua yang menuruti kemampuan anaknya. Kuliah di mana saja oke lah. Tapi kadang tanpa tahu apa yang jadi pilihan hidupnya. Bayangkan, ketiganya punya keinginan sama, ingin anaknya sukses dan bahagia. Di masa depan, pekerjaannya mapan dan lancar. Sampai saat ini, tidak ada kata sepakat tentang sukses dan bahagia. Yang terjadi, kamu menetapkan sesuai dengan standar masing-masing. Contoh, ada anggapan sukses dan bahagia bila sudah punya rumah dan menikah. Sukses dan bahagia bila sudah kerja di luar negeri. Atau sukses dan bahagianya karena jadi PNS. Sukses dan bahagia adalah 2 hal yang berbeda. Sukses adalah keberhasilan mencapai target, bahagia adalah emosi positif saat target tercapai. Berhasil mencapai target belum tentu berujung pada emosi positif, terutama kalau targetnya bukan kamu yang buat, bener kan? Contoh, kamu sukses jadi juara, tapi kamu tidak bahagia karena menderita seperti kehilangan waktu bermain, tidak bisa berkumpul dengan keluarga, atau sekedar istirahat.
demi mengejar standar sukses yang katanya akan bahagia. Ujung-ujungnya, semua dilakukan dengan terpaksa dan terlalu memaksa. Akibatnya, ada jarak antara anak dan orang tua, tidak terbuka, dan berujung benci. Tapi kan, setiap orang tua punya cara sendiri untuk mendidik anaknya. Betul, kamu dan orang tua punya pilihan untuk itu. Namun kita harus jujur bahwa kita bukan ahli di segala bidang, termasuk mendidik. Membuat anak dan mendidik anak adalah dua hal yang berbeda. Mari mulai dari bertanya untuk mengerti keinginan masing-masing dan mencari solusi. Jika ini belum berhasil, masih ada guru, pakar tumbuh kembang, konsultan karir, buku parenting yang bisa mencerahkan. Tapi kan, anak-anak belum rasional dan dewasa. Betul. Tapi, bukan pula menolak pikiran atau ide lain. Kamu bisa mulai dari penjelasan menyenangkan tentang prospek pekerjaan dan peluang sukses di masa depan. Bisa juga mengenalkan tentang inspirasi di bidangnya. Menjadi rasional bukan tentang meyakinkan, tetapi terbuka soal berbagai hal. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menjamin masa depan. Apa yang kita percaya dan penting bukan jaminan pasti. Jutaan orang kehilangan pekerjaan saat mesin uap ditemukan pertama kali. Ratusan insinyur dan ilmuwan terpaksa dirumahkan karena booming Android. Siapa sangka pekerjaan sebagai YouTuber dan konten kreator menjadi celah cuan yang dicari. Dan saat ini, virus corona dan pandemi membuat banyak orang di PHK. Zaman sudah berubah, jadi tak bijak memakai cara dan parameter yang lama. Jika sukses dan bahagia adalah tujuan hidup, biarkan kamu mendefinisikan dengan versimu sendiri. Setidaknya, ada dua kemungkinan buruk yang terjadi bila ini gagal. Jika orang tua tetap memaksa tanpa mendengar dan kemudian anak tak bisa lalu gagal, apakah orang tua mampu merangkai kata maaf yang sepadan? Atau kegagalan ini terjadi meski itu pilihan anak. Paling tidak, kamu belajar hidup dan tidak berakhir tragis. Khalil Gibran menulis, "Engkau adalah busur tempat anakmu menjadi panah hidup yang diluncurkan." Untukmu orang tua, saat anak kamu dewasa, biarkan mereka mengambil keputusan. Kamu boleh menyarankan, memberi pilihan, tapi tidak memaksakan. Untukmu yang muda, kamu adalah manusia generasi masa depan, dengan akal dan pikiran serta karya sendiri.